Oke, kita lanjutin ya. Gimana, mungkin ini tentang pas kita lagi ngomongin service ini. Ini yang sementara dijelaskan lebih ke lifestyle product. Bagaimana kalau brand yang berhubungan dengan makanan, service. Nah, seperti restoran. Apa bisa produk makanan itu menjadi seperti produk lifestyle? Wih, Gimana ya, Sa? oke. Eh, Menurut aku bisa aja sih sebenarnya. Aku punya satu teman yang dia itu ngebikin branding makanan itu kayak keren banget gitu. Dibikin kayak brand lifestyle gitu, namanya Itlah. Pernah denger gak, Riz? Pernah. Ini biasanya dia juga ada tapau. Iya, Biasanya bener. iya. Jadi dibawa pulang maksudnya. Iya. Jadi Itu makan di rumah. Mm-mm. kebetulan aku kenal sama yang punya Itlah. Itu tuh Itlah tuh keren banget sih. Menurut aku salah satu brand makanan yang dia ngegodok brandingnya itu seperti kayak brand lifestyle gitu. Bener-bener dipikirin sampai konsep tokonya, sampai konsep apa namanya packagingnya itu yang kotak itu bisa dibuka sengaja. Terus semuanya deh aku suka banget. Jadi menurut aku membuat sebuah brand itu dibikin guideline-nya tidak terbatas kepada industri apa. Tapi pada saat kita pengen bikin sesuatu yang kita pengen kemas message-nya secara cantik gitu ke customer kita, menurut aku kita butuh brand. Kita butuh brand guideline ke sana. Kecuali mungkin kita cuma sebagai trader gitu. Misalnya aku cuma jual beli besi gitu, atau aku cuma jual beli sepatu yang aku nggak butuh branding gitu ya. Aku misalnya cuma trading company yang cuma ngambil barang dari Cungko, aku lempar ke pasar. Ya mungkin bikin brand guideline agak useless ya. Tapi pada saat kita punya brand sendiri, mereknya, apalagi mereknya atas nama kita, udah didaftar atas nama kita sendiri, karena kita pengen brand ini makin besar, kita harus put the investment so hard gitu loh di brand itu. Menurut aku apapun industrinya bisa kok dibikinin brand yang keren gitu. Jadi bisa jawabannya. Hmm. Dan ini ada yang tanya juga kalau untuk yang usahanya sifatnya servis, Hmm. apakah memungkinkan juga? Menurut aku juga sama, memungkinkan juga. Jadi lagi-lagi nggak terbatas pada industrinya ini apa, mau itu service, produk atau apapun, tapi lebih ke apakah kita pengen membangun merek ini menjadi lebih besar, atau ya memang eh, kita ngerasa oh kayaknya emang agak useless deh nih yang gue lakukan tuh, eh, atau gampangnya gini kali ya biar biar lebih enak ya. Kita pribadi aja tuh butuh yang namanya eh, brand gitu loh, personal brand, ya kan? Bukan cuma bisnis kita, manusia kita aja gitu loh. Aku masih ingat waktu aku pertama kali mau ketemu sama Risa, waktu itu aku dikasih tahu sama Ko Arif, sama Arif dikasih tahu kayak gini. Sa, kamu tahu gak Sa? Sekarang IO itu ada member yang baru aja viral loh. Ah, siapa kok gitu. Terus ada Aku baru namanya, tahu nih pertama denger cerita. iya dia bilang ada namanya Risa. Dia tuh rektor termuda di Indonesia. Waduh. Wah. Terus setiap kali aku ketemu sama anak-anak IO, sama Ko Ervan sama yang lain, Risa itu rektor termuda loh. Risa itu rektor termuda loh. Loh itu kan Aduh. berarti brandingnya Risa gitu loh. Brandingnya Risa itu ke sana. Jadi jangankan sebuah bisnis, apapun itu aja bisa di brand, punya brand gitu, dan itu akan melekat kepada kita. Jadi nggak terlepas dari industrinya itu apapun, mau service, mau makanan, selama kita emang pengen menciptakan sebuah message yang kuat, kita butuh brand. Hmm. Ya, kalau misalnya diri sendiri aja bisa di branding kan, kenapa nggak service ataupun produk Iya, yang real gitu ya? ya. Oke, asik. Ini ada nih. Ini mungkin lebih banyak ke cerita tadi udah diceritain sedikit, tapi ada Pak Santo nih tanya. Malam Pak Yasa dan Bu Risa bisa diceritakan yang menjadi titik-titik turning point jualannya Men's Republic menjadi seperti saat ini tuh seperti apa? Terima kasih. Wih. Oke. Turning Ini point. ini aku punya sebuah teori, Chris. Teori yang aku formulakan sendiri. Jadi eh, aku punya prinsip gini, orang jelek orang jelek secara wajah ya. Orang jelek secara wajah itu seringkali kalah sama orang yang cakep. Misalnya gampangnya gini,
otak mamalia manusia atau otak purba kita, kalau ada pilihan nih cowok ganteng sama jelek, kita pasti akan bilang, oh kita pilih yang sama yang ganteng aja gitu loh. Dalam hal apapun itu. Tapi begini, orang jelek kalah sama orang cakep kalah sama orang pintar. Andaikan misalnya gini, andaikan aku pengen cari pacar, pasti aku cari pacar pertama pilih yang cakep dulu. Terus setelah pilih yang cakep, tapi kalau yang cakep ini nggak pintar, capek ngomong sama orang lemot banget deh. Pasti aku lebih pilih yang pintar gitu loh. Nggak pilih cakep tapi paling pintarnya. Nah, tapi orang pintar masih kalah sama orang kerja keras. Nah, orang kerja keras menurut aku masih kalah lagi sama yang namanya orang hoki. Oh gitu. Hoki nomor satu ya, baru kerja keras. Betul. Aku dikasih tahu sama papaku ada pepatah Hokian gitu, katanya hoki teit pun suteji. Hoki itu nomor 1, jurus nomor 2 katanya. Waduh. Nah, maksudnya itu apa? Aku ngerasa ya, Riz ya. Men's Republic itu bisa maju itu karena hoki. Hokinya itu apa? Ada 3. Aku ketemu orang yang tepat, di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Jadi 1, aku ketemu orang yang tepat gini, aku ketemu pabrik yang memang bagus waktu itu. Pabrik yang biasa bikinin brand-brand ekspor, brand-brand yang ada di mall, dia mau bikinin buat aku. Aku hoki ketemu orang yang tepat. Ketemu partner yang tepat. Yang kedua, aku hoki masuk di tempat yang tepat. Maksudnya itu apa? Aku waktu itu mulai Men's Republic bikin sepatu sendiri tahun 2014-15. Hoki banget, aku mulai jualan tuh langsung ke Instagram. Dan pada saat itu Instagram lagi booming. Instagram lagi booming tuh sama seperti kayak TikTok hari ini. Jadi kayak gampang banget dapat followers, gampang banget jualannya. Yang ketiga, di waktu yang tepat. Aku masuk bikin brand Men's Republic pas di Instagram booming, dan pas juga pada saat itu lagi trennya itu sepatu kulit. Dan aku masuk di semua yang tepat. Aku waktu itu jadi ketemu pabrik yang tepat, jualannya langsung tepat di Instagram, bikin sepatu kulit yang lagi ngetren pada saat itu. Sehingga kita baru jalanin 1,5 tahun, tiba-tiba booming. Brandnya booming, ordernya tuh gede banget, dapat exposure di mana-mana. Akhirnya ya semuanya tuh kayak lagi berbuah di tepat aja, semuanya berbuah di saat yang tepat gitu loh, Riz. Gitu. Dan itu pertama udah mau jualan sepatu kulit. Iya. Gitu. Jadi udah tahu trennya belum? Enggak tahu trennya. Enggak tahu trennya. Wah, ini benar-benar ini hoki. Jadi dulu gini, Riz, ada cerita lucu tuh gini. Aku waktu udah mulai Men's Republic, setelah jalan setahun gitu, teman-temanku banyak yang bilang, Yas, lu itu ya bikin Men's Republic, ada Yas yang kayak lu juga udah gede banget, namanya Brodo. Terus ada juga udah gede namanya Guten Ing. Ada lagi namanya Embel, itu udah gede-gede banget Yas. Terus aku dengan polosnya aku tanya, oh itu apa ya? Aku cek Instagramnya. Terus aku dalam hati bilang, anjir, ini udah gede banget. Untung gue taunya belakangan. Kalau gue taunya dulu, gue gak jadi mulai pasti. Jadi yang paling penting kamu harus kayak mulai dulu gitu ya. Iya, karena kalau misalnya kita tahu itu di depan, pasti aku mikir kan, wah gila sih, ini aku nggak mungkin bisa lawan mereka. Ini mereka udah terlalu canggih, udah terlalu hebat. Tapi karena aku taunya belakangan, ya udahlah, aku udah produksi banyak, udah hajar beleh. Iya, tapi in the end juga bagus juga kan hasilnya, so it doesn't really matter lah. Iya. Jadi lebih masuk ke market yang gimana nih untuk Betul. diversifikasinya kayaknya ya. Nah, ini pertanyaannya ini nih, bagusnya online atau offline dulu untuk memperkuat brand kita? Masuk mana dulu? Aku sih ngerasa gini, pertama, kedepannya itu aku nggak ngerasa online itu akan benar-benar mematikan 100% offline. Kenapa? Karena kita kan sebenarnya bisa punya namanya time capsule. Kalau kita pengen ngelihat apa yang terjadi di Indonesia hari ini, kita lihat aja apa yang terjadi di Amerika, apa aja yang terjadi di Cina. 5 tahun jadi gini, apa yang akan terjadi di Indonesia 5 tahun ke depan, cek aja apa yang terjadi di Cina sama Amerika hari ini gitu. Contoh misalnya, dulu waktu kayaknya berapa tahun yang lalu aku ke China, aku tuh ngelihat ada orang bayar pakai Alipay itu, aku ngeliat oh canggih banget gitu loh, Riz. Tapi hari ini kita semua udah bayar pakai GoPay dan OVO kan. Terus berarti apa yang akan terjadi di Indonesia 5 tahun lagi ya, kita bisa lihat China dan Amerika hari ini. Kita pertama lihat apakah toko-toko offline di Amerika dan di China
banyak yang mati, iya banyak. Tapi bukan berarti benar-benar mati semua. Amazon tetap ekspansi beli toko offline. Alibaba ekspansi beli toko offline. Terus banyak brand-brand sepatu di Amerika tetap bikin toko offline, tapi tujuannya udah jadi berbeda. Tujuannya bukan lagi untuk scale the business dan menggantungkan harapan terhadap toko offline-nya. Tapi toko offline-nya lebih dijadikan experience store. Untuk orang cobain, untuk orang kayak jadi community engagement antara customer-nya dia. Jadi seringkali itu kayak misalnya toko-toko sepatu di Amerika, kita datang ke toko sepatunya, kita cobain, kita bayar pakai barcode, pas kita pulang ke rumah, sepatunya udah nyampe rumah, Riz. Gitu. Jadi nggak usah repot teng sepatunya. Itu masa depan lah. Masa depan nanti kelihatannya akan jadi kayak gitu. Tapi sih aku ngelihatnya online dan offline itu tidak akan mematikan satu sama lain. Tapi kalau ditanya mana yang lebih bagus sekarang, ya lebih efektif online saat ini. Rasanya sekarang kalau untuk memulai pertama ya, dulu gini, kalau brand-brand zaman dulu masuk offline dulu, baru ke online. Tapi brand-brand anak muda sekarang masuk online dulu, dia ngelihat oh online udah bagus, baru ke offline. Oke. Dan ini ada yang tanya, ini lucu banget Pak Sabto ngedengerin. Gimana sih kok dulu awalnya kan dari baju kok bisa jadi sepatu? Itu aku juga tadi nge-catch sih. Gimana? Sebelum kita balik pertanyaan yang sebelumnya. Oke, siap. Jadi kenapa aku bisa akhirnya itu masuk ke sepatu? Awalnya kan aku masuknya ke baju, tapi kenapa lama-lama ke sepatu? Jadi pada saat tahun 2014 itu papaku pensiun dari kantor. Papaku itu kerja selama 25 tahun di perusahaan sepatu. Jadi tadi sepatu yang aku sebut itu Hush Puppies. Nah dulu tuh papaku kerja di situ. Papaku kerja di Hush Puppies, habis itu sempat kerja di brand sepatu lain namanya Andre Valentino. Nah tahun 2014 papaku full pensiun, terus pindah jadi dosen. Tapi dia punya pengalaman yang cukup banyak di industri sepatu. Karena udah kerja lama banget kan, 25 tahun. Dan papaku tuh punya banyak kenalan lah sama pabrik-pabrik sepatu. Jadi aku selalu bilang, ya aku bisa di industri sepatu ini karena papaku. Papaku itu bantuin aku kenalin ke orang-orang yang dulu supply ke kantornya dia. Jadi aku bisa dapat pabrik-pabrik yang dulu supply ke kantor papaku, dan aku bisa produksi dengan ngutang, bayar tempo. Jadi itu juga salah satu kenapa aku bilang aku hoki sih. Jadi aku pernah tanya gini ke salah satu pabrik yang kasih aku utang. Aku bilang gini, Pak, saya kan waktu itu masih muda ya Pak. Waktu itu saya masih umur 19 tahun, 18 tahun, mulai bisnis, ngutang lagi, udah gitu bikin cuma 5 lusin. Padahal itu pabrik yang gede banget skalanya, yang bikinnya itu udah puluhan ribu piece tiap bulan gitu buat brand-brand lain. Terus aku tanya, kenapa sih Pak waktu itu Bapak kasih saya utang? Terus kata si orang pabrik kayak gini, iya ya soalnya saya ingat jasa papa kamu. Saya sekitar 15 tahun yang lalu, dulu pabrik saya kecil, saya nawarin sepatu ke kantor papa kamu, karena papaku yang dulu ambil keputusan untuk pilih pabrik ya. Papaku kasih kesempatan ke pabrik itu, terus saya bilang, hari ini aku pengen balas budi ke papa kamu, katanya. Wah. Jadi hoki lah, aku banyak hoki lah di bisnis sepatu ini. Menarik ya. Ini jadi kadang-kadang juga perlu buat ngelihat di sekeliling kita itu apa yang kira-kira bisa kita ngomong pergunakan agak salah ya, tapi kayak kita bisa at least leverage gitu untuk kita bisa coba mulai dari situ. Gitu. Menarik. Nah, ini malam Pak Yasa, Bu Risa, saya ingin branding di bidang kemampuan desainer. Saya bisa terkenal karena sewaktu itu ikut perusahaan yang besar. Bagaimana cara atau tips untuk mengenalkan ke market ketika saya lagi sebagai seorang desainer di sebuah perusahaan yang besar? Gimana bikin branding diri? Wih, oke. Mungkin ini agak relate dengan apa yang aku kerjakan juga. Jadi aku somehow itu lumayan hoki juga. Aku pribadi, Yasanya pribadi di luar bisnis aku tuh kayak dapat followers yang lumayan banyak gitu di sosial media. Kayak banyak gitu. Banyak. Kita itu. Terus lanjut. Nah, kenapa aku tiba-tiba bisa punya personal brand? Jadi beda gini. Kalau
bisnis brand aku, Men's Republic dan lain-lain tuh aku udah branding secara sengaja. Aku pengen ngebawa ke sini, ningkatin followersnya gini. Aku udah tahu itu. Tapi kalau yang personal brand aku itu nggak dibentuk secara sengaja. Jadi tiba-tiba ngalir aja gitu. Nah itu kenapa tiba-tiba bisa gede, dan aku coba kan formulasikan kan kenapa personal brand aku bisa ada followers ya. Ternyata karena satu, aku kayak suka sharing gitu. Jadi aku pernah bikin tulisan di Instagram dan beberapa kali itu viral banget. Jadi kayak kalau nggak salah ini 4 tahun yang lalu kali ya, sekitar 4 tahun lalu aku bikin sebuah tulisan di Instagram. Jadi awalnya tuh Instagram aku private. Dan aku waktu itu belum begitu baik dikenal orang. Aku private dan isinya cuma buat teman-teman aku doang. Tapi waktu itu aku suka bikin tulisan aja gitu. Aku suka bikin tulisan, aku sharing pribadi di Instagram aku buat teman-teman. Tapi entah gimana ada temen aku yang kayak nyebarin gitu. Terus tiba-tiba viral. Itu viral banget karena waktu itu aku bisa dapat request followers tuh kayak ribuan gitu setiap hari gitu loh, Riz. Wow. Mungkin kayak pas kamu tiba-tiba masuk berita rektor termuda se-Indonesia gitu ya. Iya, itu juga sih. Iya. Mungkin kayak gitu. Tapi Iya, waktu jadi aku publikin, jadi nggak tahu nih berapa. Tapi memang berlipat langsungan. iya. Viral. Nah, kalau aku sih ngerasanya karena aku suka nulis. Jadi aku suka nulis, membagikan apa yang ada di kepala aku, pengalaman aku suka nulis aja di Instagram. Terus tiba-tiba tulisan aku suka viral kemana-mana. Terus kayak kemarin aku eh, pas jadi aku waktu itu diundang ke temen aku kayak gini lah, aku diundang isi webinar sama kamu gitu, sama kayak gini, Riz. Terus tiba-tiba ada yang ngerekam, terus rekamannya itu ditaruh di Twitter, terus ternyata viral gitu. Jadi menurut aku kuncinya adalah kita harus sharing sih untuk mendapatkan attention. Harus sharing, harus mau berani membagikan apa yang ada dalam diri kita. Mungkin tadi bapaknya bisa banyak expose karya-karyanya di Instagram, kolaborasi sama artis-artis, tawarin ke artis, boleh gak gue bikinin desain dari karya gue atau gimana. Jadi lebih membuka diri dan berinteraksi sama orang-orang yang udah punya masa untuk bekerja sama. Ini kayaknya bener, semakin kita mau sharing sama orang, semakin diri kita terekspos ya. Kadang Betul. Kita ini kayak takut buat sharing. Aku nggak ngerti sih, aku tipe yang sangat susah untuk sharing, honestly. Jadi ini kayak effort banget. Duh, aku ingat waktu pertama kali viral, nggak ngepost apa-apa selama kayak sebulan, semua orang bilang kamu bodoh, lagi viral, kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Terus ya mulai nyoba, susah banget sih. Kayak, tapi aku ngerasa banget, semakin kamu mau sharing, ya mau put yourself out there, itu semakin orang-orang juga akhirnya semakin tahu kamu gitu. Iya. Dan itu buat personal branding jadi penting banget ya kita di masa-masa sekarang ini, di era digital gini. Ini tadi siapa bapaknya, saya udah dismiss questionnya, tapi itu kalau misalnya itu di-share banyak karyanya gimana, itu bisa bakal bantu. Misalnya ada orang nyariin, pasti bisa kelihatan di sana. Oke, ini ada yang tanya, anonymous attendee, gimana caranya gabung IO? IOE mungkin nih, akselerator gimana ya, Sa? Aku ada itunya sih, aku ada link application. Okay. Cuman mungkin bisa sharing dikit nih ya, Sa. Ya, kalau gabung ke IOE ya, kalau misalnya gabung ke IO atau IOE lah, intinya ada beberapa syarat ketentuan, kayak misalnya ada minimal revenue itu berapa, lalu harus majority shareholders di perusahaannya, tapi yang terpenting itu harus punya thirst of learning, karena IO atau IOE itu adalah komunitas belajar, jadi bukannya kayak komunitas networking hahihi gitu untuk dapat teman baru sih, tapi tujuan utamanya itu lebih ke belajar, to learn and grow. Mungkin kalau pengen tahu lebih lanjut bisa cek di Instagramnya @IOAcceleratorID. Udah aku share tadi. Yes, udah di-share tadi. Atau IO Accelerator. Aku actually ada itunya sih, ada application form-nya. Boleh share juga deh di sini. Kalau teman-teman ada yang tertarik. Tapi memang ini
lebih fokus gimana caranya kita buat ngembangin organisasi sendiri sih. Dan itu ya you have to put in the work. Semakin kamu banyak yang kamu lakukan, itu semakin nanti kelihatan juga hasilnya. Kalau katanya Yasa nomor 2 setelah hoki baru effort gitu. Aku tulis tadi teori Yasa untuk sukses, 1 hoki, 2 effort, 3 pintar, 4 rupa. Iya.